Dan selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop Maraton PGRI Kota Parepare. Tadi sebelum kita mulai acara ini, Bapak Ketua PGRI Kota Parepare sudah memberikan sedikit patah kata untuk materi kita yang ketiga. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja membacakan CV beliau pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Herudin SPD GR. Beliau bertugas di UPT SD Negeri 71 Parepare. Pengalaman organisasi luar biasa IKI Kota Parepare, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua IKI Kota Parepare. Prestasi beliau Duta Rumah Belajar tahun 2019. Kemudian Google Master Trainer. Beliau hari ini akan membawakan materi membuat formulir PPDB online. Ya, jadi Bapak Ibu peserta mungkin selama ini kita menghadapi penerimaan peserta didik baru. Kita seringkali menggunakan PPDB secara manual, formulir PPDB secara manual. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama narasumber kita akan bagaimana cara membuat formulir PPDB secara online sehingga memudahkan kinerja kita, dan tentunya kegiatan PPDB yang sudah di depan mata ini, sudah di depan mata, bulan 7 insya Allah kita sudah mulai tahun ajaran baru, dan tentunya kita berharap agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bisa berjalan dengan lancar melalui dengan menggunakan formulir secara online. Baik, untuk dibatasi waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak Bu Anci. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada suara-suara bising yang masuk, karena sekarang posisi di pinggir jalan, banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita dilakukan di kegiatan yang luar biasa ini, yang workshop maraton PGRI Kota Parepare untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Dan tak lupa pula tentunya kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak PGRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada rekan-rekan semua di PGRI Kota Parepare ini. Izin Bu Anci ya, saya mau share screen. Bapak Ibu mungkin bisa nonaktifkan saja videonya supaya tidak berat. Kita juga akan nonaktifkan video. Saya menggunakan Google for Education, Google Suite for Education. Jadi semuanya saya akses secara online. Jadi mungkin agak sedikit ringan. Jadi Bapak Ibu yang mengaktifkan kameranya bisa dinonaktifkan saja dulu supaya lebih ringan pemanfaatan jaringannya. Saya share screen. Sudah masuk? Belum, Pak. Belum ada. Masih proses, Pak.
Sudah terlihat kunci? Ya, sudah Pak. Baik. Saya coba pindah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah kelihatan presentasinya? Ya, sudah. Oke. Iya, Pak. Sebelumnya saya kembali memperkenalkan diri ya. Tadi Bu Anci sebenarnya sudah mempersiapkan atau memperkenalkan. Jadi nama saya Herudin SPDGR. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di sini. Mengajar di UPT SD Negeri 71 Parepare, juga merupakan duta rumah belajar, di mana pada saat itu di tahun 2019. Dan juga di tahun ini alhamdulillah Google Master Trainer dan hasil mendapatkan sertifikat Google Master Trainer, dan juga merupakan wakil ketua IGI Parepare. Jadi saya di sini bisa dibilang orang dari luar ya Bapak Ibu, tapi ini sangat luar biasa kerjasama yang kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus saling sinergi bersama. Memang walaupun punya warna kita berbeda, tapi tetap tujuan kita sama. Dan untuk mencapai tujuan tersebut kita tidak perlu saling bersaing, bahkan lebih maksimal kalau kita saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun materi yang sebenarnya di ayat itu membuat PPDB membuat formulir PPDB yang lain dengan Google Form ya Bapak Ibu. Nanti dikembangkan menggunakan namanya aplikasi pihak ketiga, yaitu AutoCAD. Nanti dengan menggunakan AutoCAD itu kita bisa mengirim pendaftaran pada calon secara otomatis. Saya selalu memulai dengan kata-kata ini Bapak Ibu, karena memang ada beberapa paradigma yang takut terhadap teknologi. Jadi teknologi itu memudahkan bagi yang tahu cara menggunakannya. Dia mudahkan kita kalau kita tahu cara menggunakannya. Di sini ada gambar orang mendorong sebuah motor. Tentunya kalau motor itu didorong ke tempat tujuan pasti akan menyusahkan kita. Tapi kalau kita bisa menggunakan motor itu jauh lebih menguntungkan kita. Sama halnya misalnya dengan mesin ketik itu dulu itu sebenarnya sebuah teknologi juga. Tapi saat ini sudah tersingkirkan oleh komputer. Karena memang teknologi itu semakin ke sini, semakin ke depan itu semakin berkembang dan semakin memudahkan manusia. Ya, bisa kita lihat buktinya di mesin ketik. Di mesin ketik itu kalau kita dulu mengetik itu tidak bisa dihapus. Kalau salah kita ulang lagi. Nah, walaupun sebenarnya hasil dari mesin ketik itu lebih bagus dibanding kalau kita menulis sendiri. Nah, tapi sekarang sudah ada komputer. Komputer itu nanti hasilnya tulisan kita sudah jadi, baru kita print. Bisa kita hapus berulang-ulang dan tidak ada efeknya kepada kertas. Jadi memang Bapak Ibu, saya ingin dari kata-kata ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari kita memanfaatkan teknologi, utamanya dalam dunia pendidikan. Karena memang itu sangat memudahkan kita Bapak Ibu dalam utamanya kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Adapun ini saya sudah buat rincian materi ini mungkin untuk panitia juga yang akan kita nanti formulasikan menjadi sebuah sertifikat 32 jam ya. Ini nomor 1 tentunya biasanya kan biasa ada kebijakan pemerintah. Nanti terserah panitia apakah mau dimasukkan atau tidak. Kalau misalnya tidak dimasukkan bisa kita ambil jamnya ke materi lain. Jadi kemudian yang kedua pengenalan akun belajar.id atau Google Suite for Education, di mana memang ini adalah program pemerintah Bapak Ibu yang Bapak Ibu mestinya manfaatkan. Walaupun sebenarnya di kegiatan sebelumnya di PGRI juga saya sudah memberikan materi tentang ini, tapi mudah-mudahan masih ada yang belum mendapatkan materi ini sebelumnya, mudah-mudahan nanti bisa juga memanfaatkan akun belajar.id ini karena sangat bermanfaat dan ini diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada seluruh pendidik yang terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk mengenal AutoCAD itu sendiri nanti saya akan memberikan sebuah form, silahkan Bapak Ibu isi.
nanti lihat hasilnya seperti apa. Kita akan simulasi menggunakan Google Form dengan tambahan AutoCred. Jadi AutoCred itu aplikasi tambahan Bapak Ibu atau pihak ketiga. Pihak ketiga antara kita, Google, dan AutoCred. Jadi AutoCred itu pihak ketiganya. Sama misalnya kalau kita beli HP, tentunya produsen HP itu tidak menyiapkan casing atau apa ya istilahnya tuh, kondom atau casing. Nah, biasanya kita beli dari luar. Tapi karena memang itu ada fungsinya, kita biasanya untuk melindungi HP kita, untuk menambah mungkin estetikanya, itu kita perlukan itu. Jadi itu sama fungsinya dengan AutoCred. Jadi Google sudah menyiapkan Google formulirnya, tapi untuk menambah fungsinya kita bisa memanfaatkan aplikasi pihak ketiga. Nah, salah satunya ini adalah AutoCred. Kemudian setelah nanti kita simulasi, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana memanfaatkan Google Drive. Tentunya dengan akun belajar.id. Karena Google Drive, akun @gmail biasa itu beda dengan yang domainnya belajar.id. Kemudian setelah itu, membuat format bukti pendaftaran dengan Google Dokumen atau slide. Nah, kita sebelum membuat formulirnya, sebelum membuat formulir pendaftarannya, kita buat dulu belangko, semacam belangkonya, belangko bukti pendaftaran yang akan nanti diterima calon peserta didik saat setelah dia mendaftar. Nah, itu bisa dibuat melalui Google Dokumen atau melalui Google Slide. Nah, ini dibuatnya secara online Bapak Ibu. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu itu terbiasa menggunakan Microsoft Word, karena Word itu sama fungsinya dengan Google Dokumen. Dan Google Slide itu sama fungsinya dengan PowerPoint. Nah, nanti kita bisa membuatnya dulu di Word atau di PowerPoint, nanti setelah jadi baru kita upload di Google Drive. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu format bukti pendaftarannya. Nah, setelah jadi format bukti pendaftarannya, barulah kita buat formulir pendaftarannya dengan Google Form. Nah, setelah jadi Google Form-nya, kita akan tautkan atau sinkronkan atau hubungkan Google Form ini dengan Google Spreadsheet. Ya, di Google Spreadsheet ini nanti kita akan olah. Nah, yang kemarin itu saya kirim di WA, ada mantranya, itu nanti kita pakai di Google Spreadsheet. Jadi itu rumus-rumus yang nanti akan kita manfaatkan untuk membuat bukti pendaftaran siswa baru secara online. Dan setelah jadi spreadsheet-nya, kita masukkan semua tadi itu rumus-rumusnya. Kalau saya bilang mantra-mantranya kita masukkan semua, barulah kita aktifkan atau setting AutoCred-nya pada spreadsheet itu. Jadi AutoCred ini add-on-nya atau pengayanya bisa dibuka di spreadsheet. Spreadsheet itu kalau di offline atau di Office itu sama fungsinya dengan Microsoft Excel Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang saya kirim itu kemarin, mantra itu yang PDF itu dia sebenarnya sama dengan rumus-rumus di Excel. Cuma memang ada beberapa sedikit perbedaan. Dan yang terakhir, kita akan berikan tugas. Silakan nanti Bapak Ibu mencoba membuat sendiri. Kalau ada kendala, silahkan ditanyakan. Nanti kita akan komunikasi melalui grup WA. Nah, jadi secara keseluruhan ini saya sudah bagi-bagi materinya. Nanti akan menjadi 32 jam. Jadi nanti akan saya kirimkan ke panitia yang ingin membuat sertifikatnya juga. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin masuk ke akun belajar.id, di mana ada beberapa aplikasi dari Google Suite for Education ini yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran. Apakah itu pembelajaran daring atau pembelajaran luring? Ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk pembelajaran online, tapi kita bisa juga manfaatkan nanti saat pembelajaran secara offline atau tatap muka di kelas. Ada beberapa aplikasi yang sangat tentunya bermanfaat terkait dengan tugas kita sebagai guru. Yang pertama, halo, maaf Pak, suaranya agak putus-putus Pak, tidak jelas.
tes. Halo. Tes. Bagaimana Bu Anci? Oh ya, sudah. Oke. Coba kita lanjut. Oke, jadi di Google Suite for Education itu ada beberapa ya. Ini ada banyak aplikasi-aplikasi, tapi ini beberapa ini cuma beberapa di antara masih banyak yang lain, tapi ini yang memang sangat terkait dengan tugas kita sebagai pendidik. Ada Google Drive. Google Drive ini tentunya sumber inti dari semua apa yang kita lakukan di Google. Karena semua file-file kita itu akan tersimpan di sini, Bapak Ibu, Google Drive. Kemudian ini yang 4 ini sama fungsinya dengan Office, aplikasi Office. Ini Google Dokumen sama dengan Microsoft Word. Ini Spreadsheet sama dengan Microsoft Excel. Kemudian Google Slide sama dengan PowerPoint. Nah, kalau ini beda sendiri. Ini Google Form. Nah, tentunya Google Form ini juga sangat bermanfaat ya. Ini saya biasa gunakan untuk membuat absen. Saya gunakan untuk memberikan tugas kepada siswa. Dan yang terakhir ini saya gunakan untuk memberikan ujian untuk siswa kelas 6. Kemudian ada Google Classroom. Nah, Google Classroom juga sangat sangat menarik untuk kita gunakan di dalam pembelajaran. Ini nantinya bukan hanya sekedar secara online, kita bisa menggunakan Google Classroom itu dengan metode namanya Flip Classroom atau pembelajaran terbalik. Kita mencampur ya, menggabungkan antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Kemudian ada Google Calendar, itu biasanya terkait dengan Google Meet ya. Google Meet tentunya sangat berfungsi untuk saat ini. Kemudian ada Gmail, di mana Gmail itu pastinya Bapak Ibu semuanya pasti sudah punya. Karena Gmail itu adalah ibaratnya KTP di dunia maya. Bapak Ibu kalau tidak punya KTP itu tidak bisa mendaftar di instansi atau di tempat-tempat lain. Nah, sama dengan Google, akun Google atau Gmail. Kalau Bapak Ibu tidak punya Gmail itu biasanya tidak bisa mendaftar. Punya HP baru itu menggunakan Gmail untuk mengaktifkan di Play Store-nya atau di App Store-nya. Sama membuat Facebook. Facebook juga itu biasanya minta akun Gmail-nya dan seterusnya di akun-akun media sosial lainnya minta akun Google atau Gmail atau email. Saya lanjut Bapak Ibu. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan akun belajar.id-nya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan akun belajar.id ini karena ini gratis, diberikan oleh pemerintah untuk kita manfaatkan di masa pandemi ini dan tentunya masih bisa berlanjut pada saat yang tentunya kita berharap ya masa pandemi ini segera berlalu dan tentunya masih bisa digunakan. Di sini Bapak Ibu masuk akses, silakan diminta operatornya mengakses pd.data.kemdikbud.go.id. Nanti di situ ada minta pilihan login. Silakan operatornya masuk menggunakan akun Dapodik. Tidak usah takut Bapak Ibu. Kemarin saya beberapa di pelatihan, ada yang beberapa merasa khawatir. Jangan sampai katanya akun Dapodik kita di hacker atau disusupi oleh orang lain. Tidak, karena memang ini adalah portal resmi dari pemerintah. Jadi silakan masuk menggunakan akun operator. Masuk di Dapodik, nanti di situ ada pilihan download akun atau unduh akun. Ada 3 pilihan. Akun siswa, akun pendidik dan tenaga pendidik, dan akun admin. Admin itu operator dan kepala sekolah. Nah, jadi siswa kita juga dapat. Untuk SD itu yang mendapatkan kelas 5 sampai kelas 6. Untuk SMP SMA semuanya dapat. Kalaupun misalnya nanti Bapak Ibu saat mendownload, karena juga masih ada yang beberapa kemarin saya di kegiatan pelatihan ternyata masih ada yang kosong. Silahkan hubungi pusat bantuannya atau call centernya di 117 atau bisa melalui email di pengaduan@kemdikbud.go.id atau masuk di website ini ult.kemdikbud.go.id. Bu Anci ini kali kentara ya? Tidak saya presentasikan. Masih kentara tulisannya? Ya Pak, kentara Ji. Oh ya.
karena kalau dipresentasikan agak berat kayaknya. Saya lanjutkan ya Bu, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya minta mengaktifkan akun belajar.id? Tentunya ada kelebihan dibandingkan menggunakan akun Gmail biasa yang Bapak Ibu saat ini gunakan. Untuk guru dan siswa, mudah digunakan, aman, fitur kolaboratif, dan penyimpanan tanpa batas. Ini yang penting Bapak Ibu, penyimpanan tanpa batas. Kalau di akun Gmail biasa, nanti kita lihat di bawah ya. Kemudian untuk pemimpin dan tim IT, itu bisa terintegrasi. Bisa mengelola sumber belajar, kemudian ini dapat diakses untuk semua. Nanti untuk pemimpin, maksudnya kepala sekolah ya, dan operator, tim IT itu biasanya operator, dia bisa mereset akun guru dan siswa. Ketika misalnya siswa atau gurunya lupa passwordnya. Kemudian kelebihan bagaimana cara mengaktifkannya? Nanti setelah Bapak Ibu, ini ya saya perlihatkan. Setelah operator download, ini ada seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 file. Ada data akun PTK, ini untuk guru-guru, peserta didik, dan admin, ini untuk kepala sekolah. Kalau saya buka seperti ini dia filenya CSV. Tapi bisa dibuka menggunakan Microsoft Word. Bentar. Tidak mau hilang password. Ya, jadi ada akun seperti ini Bapak Ibu. Silakan ada jika sudah di-download nanti dari operator ada seperti ini. Ini akun teman-teman atau rekan-rekan guru di UPTD SD Negeri 71 Parepare. Kemudian ada password sementaranya atau password aktivasinya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk di Gmail. Masuk di laptopnya, buka Gmail, kemudian pilih buat akun baru ya, atau registrasi. Nanti Bapak Ibu ikuti saja petunjuknya. Masukkan email yang ada tadi di situ, kemudian masukkan password sementaranya. Setelah itu Bapak Ibu diminta membuat password baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Cara aktivasinya. Silakan buat password baru. Setelah buat password baru berarti akun belajar.id Bapak Ibu itu sudah aktif. Kemudian kelebihan akun belajar.id. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa penyimpanan datanya itu tidak terbatas. Kemudian fitur-fiturnya lebih canggih, aman dan terintegrasi. Jadi file-file Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti simpan di Google Drive itu tentunya sudah dijamin keamanannya, bebas dari virus, serangan virus, dan bebas dari pokoknya aman, tidak bisa diakses oleh orang lain, tidak bisa dicuri misalnya file-filenya atau diambil, digunakan tanpa bertanggung jawab. Tapi tentunya dengan Bapak Ibu juga harus pintar-pintar bagaimana mengolah file yang di dalam Google Drive itu, karena memang nanti ada fitur berbagi juga. Kemudian berikutnya kapasitas penyimpanan file. Ini yang sangat utama Bapak Ibu, yang sangat menguntungkan kita nantinya. Kalau Bapak Ibu membuka Google Drive dengan akun pribadinya yang di belakangnya itu @gmail.com, itu akan ada batasnya sampai 15 GB saja. Jadi kita bisa menyimpan file itu cuma sampai 15 GB. Sedangkan Bapak Ibu nanti membuka Google Drive dengan menggunakan akun belajar.id ini, itu tidak ada kapasitasnya, tidak ada batas kapasitasnya. Terserah Bapak Ibu mau isi mau berapa banyak file yang diisi, itu tidak akan berpengaruh dengan penyimpanannya. Ini yang sangat menurut saya sangat bermanfaat. Karena biasa kan kita menggunakan Gmail atau menggunakan Google Classroom, tiba-tiba ada peringatan bahwa kapasitas drive kita sudah penuh. Nah, otomatis kita harus hapus lagi file-file yang lama. Kalau ini tidak, sudah langsung semuanya tidak ada batasnya. Kemudian di Google Drive juga nanti ada namanya drive bersama, dan di akun belajar di akun pribadi tentunya tidak ada drive bersama, tapi ini tidak akan saya bahas secara mendalam ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan bahas salah satu fiturnya yaitu Google Form. Kemudian untuk fitur Google Meet-nya itu ada fitur rekamnya. Jadi kita bisa rekam kegiatan kita.
karena memang karena hasil rekamannya itu kan nanti dimasukkan di dalam Google Drive. Nah, sedangkan Google Drive kita itu tidak ada batas kapasitas penyimpanannya, makanya kita bisa dapat merekam sepanjang kegiatan kita. Berapa jam pun itu kegiatan kita kita bisa rekam dan langsung tersimpan di akun Google Drive kita. Kalau akun Google pribadi tentunya tidak ada fitur merekam, dan di Google Sheet ada juga fitur namanya fitur angkat tangan kalau mau bertanya. Kemudian di Google Classroom juga ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Di Google Classroom itu sudah disiapkan Google Meet, link untuk Google Meet khusus untuk kelas itu. Jadi siswa-siswa yang lain tentunya tidak bisa bergabung di Google Meet kecuali yang sudah bergabung di kelas itu. Kemudian kapasitas Google Classroom-nya itu bisa di akun pribadi itu 20 guru 250 siswa, sedangkan di akun belajar.id itu bisa 20 guru dan 1000 siswa. Dan yang terakhir penugasan di Classroom. Nah, kalau akun pribadi itu tidak bisa import nilai langsung dari Google Form. Tapi kalau di akun Google Sheet itu bisa kita import nilai langsung di Google Form. Dan kalau yang menggunakan Chromebook itu bisa ada namanya mode terkunci Chromebook. Sama kalau kita melaksanakan ujian ini ya, Exambro, menggunakan aplikasi Exambro. Jadi dia tidak bisa membuka tab-tab lain atau menu-menu lain selain halaman uji khusus untuk menggunakan Chromebook. Lebih seperti itu ya, berikan sedikit gambaran tentang akun belajar.id ini sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu penggunaan Google Form yang juga merupakan salah satu aplikasi dari Google Sheet Education untuk kita gunakan sebagai formulir. Mungkin buka sedikit pertanyaan tentang guru yang ingin bertanya. Ya Pak. Terima kasih materinya hari ini Pak. Sangat menarik sekali mengenai formulir PPDB online yang berkaitan dengan akun belajar.id. Nah Bapak Ibu peserta, alangkah ruginya ketika kita tidak menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, apalagi ini adalah secara gratis ya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu peserta workshop yang belum mengaktifkan akunnya, segera untuk diaktifkan supaya bisa digunakan semaksimal mungkin ya. Nah tadi Bapak narasumber sudah menjelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan jika kita sudah menggunakan akun belajar.id dibandingkan dengan akun biasa ya, akun pribadi yang sering kita gunakan itu. Ternyata akun belajar.id itu memiliki begitu banyak kelebihan, termasuk pada penyimpanan data yang tanpa batas. Yang ini yang biasanya bikin banyak guru-guru mengeluh karena akunnya sudah hampir penuh. Nah kalau menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu tidak ada lagi batas penyimpanannya. Kemudian ada fitur-fiturnya lebih canggih, dan yang utama juga aman dan terintegrasi. Nah, baik Bapak Ibu peserta workshop setelah mengamati tadi materi yang dipaparkan oleh Bapak narasumber, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan untuk menanyakan atau raise hand supaya bisa dibahas lebih lanjut. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu peserta? Atau mungkin materinya sudah sangat jelas ya tadi tentang perkenalan akun belajar.id? Halo Bapak Ibu peserta, bagaimana? Oh, sepertinya materinya sudah jelas sekali Pak, sehingga tidak ada lagi yang bertanya tentang perkenalan akun belajar.id. Mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya Pak. Baik Bu Wance, mudah-mudahan ya semuanya bisa mengaktifkan rekan-rekan guru yang ada di room ini, dan tentunya bisa menyampaikan juga
ke teman-teman yang lain supaya di Kota Parepare ini saya berharap sih semuanya bisa mengaktifkan karena ini gratis dan manfaatnya luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Silakan diaktifkan. Kalau ada Halo, Pak Hairudin, suaranya? Iya, Bu Anci, maaf. Oh iya. Maaf, Bu Anci, ini jaringan agak ini. Oh iya. Oke, lanjut. Cek. Oke. Ya, bagus, mantap. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kendala, tentunya saya tidak bisa memberikan solusi ya terkait dengan pengaktifannya. Misalnya kalau maksudnya kendala terkait dengan pengaktifannya, kalau misalnya Bapak Ibu minta operatornya download ternyata isinya kosong, itu Bapak Ibu bisa langsung tadi menghubungi call center-nya. Jadi untuk kendala-kendala teknis seperti itu terkait dengan pengaktifan akunnya, kami sebagai Google Master Trainer tidak bisa memberikan solusi karena memang adminnya itu ada di Kementerian Pendidikan. Kalau untuk pemanfaatan fitur-fiturnya Bapak Ibu kita bisa sharing. Jadi untuk pemanfaatan fitur-fiturnya kita bisa sharing, silahkan Bapak Ibu kita bisa sama-sama berbagi. Ada yang Bapak Ibu ketahui silakan berbagi. Tentunya kita ingin apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui orang lain juga bisa manfaatkan supaya dapat bermanfaat. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI kita. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Tadi kita mau simulasi ya. Saya akan berikan link Google Formulir. Bapak Ibu silahkan isi. Nanti itu sudah terkait dengan atau sudah saya hubungkan dengan aplikasi pihak ketiga yaitu AutoCred-nya. Jadi sudah saya pakai AutoCred. Nanti itu akan otomatis ada balasan di email Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisi formulirnya. Saya coba share screen lagi. Linknya saya kirim di WA ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan buka menggunakan HP saja karena di situ ada minta upload foto. Pakai saja foto yang ada di HP-nya. Tapi jangan yang coba cari foto-foto yang ini ya, yang posisinya bagus, bukan foto selfie. Bukan foto alay ya. Bukan foto alay. Ini saya kirimkan ya Bapak Ibu. Yang permintaannya cuma ada isiannya cuma ada 3, email aktif, pastikan nanti mengisi email aktifnya, yang aktif di HP-nya supaya bisa langsung dibuka. Kemudian isi nama lengkap Bapak Ibu, kemudian instansinya dan upload fotonya. Jadi saya langsung kirim saja, ambil linknya, masuk di WA. Sudah ada di WA Bapak Ibu, akan dibuka. Saya coba perlihatkan sementara Bapak Ibu mengisi. Ya, perlihatkan ini nanti hasilnya. Di WA ini ya, di grup yang kemarin ya. Yang share screen siapa? Saya share screen kembali supaya dilihat nanti hasilnya. Sudah terlihat layar saya, Bu Anci? Ya, terlihat, right. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini saya simpan file yang tadi, formulirnya, dan hasilnya nanti ada di sini. Setelah Bapak Ibu mengisi, kemudian di spreadsheet-nya saya buka juga data peserta ini ya. Saya buka spreadsheet-nya. Nah, sudah ada 1 orang, Ida Yanti yang mengisi. Kalau sudah mengisi itu biasanya di sini langsung muncul hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ini Ibu Ida Yanti. Udah jadi. Ini saya buat contoh kartu peserta ya. Nah, ini hasil dari AutoCred Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi nama, memasukkan foto, masukkan nama instansi, otomatis masuk di format yang sudah saya buat. Sama nanti kalau mau membuat sertifikat juga, membagikan sertifikat secara online itu juga bisa. Ya, dan memang kebanyakan menggunakan AutoCred ini. Nah, ini Bu Eda juga sudah ada. Di email Bapak Ibu juga sudah ada ya. Ada di file saya dan ini sudah dikirimkan juga di email Bapak Ibu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu, AutoCred itu. Ada Pak Jamal. Nah, SMP, silakan dilanjutkan. Kita tunggu sampai 5 menit ya. Itu ayam siapa yang bunyi sih? Ini saya juga baru mencoba lalot. Ya memang untuk kegiatan ini kita butuh jaringan yang lebih ya, kekuatan jaringan yang lebih karena memang kita lakukan serba online. Ini Bapak Ibu ya, ini spreadsheet-nya, silakan sambil memperhatikan, ini spreadsheet-nya, ini AutoCred-nya sedang berjalan. Ketika Bapak Ibu datanya masuk di sini, itu akan digenerate oleh AutoCred. Dan AutoCred itu akan mengirim file-file atau data-data yang Bapak Ibu kirimkan itu ke format yang sudah saya buat. Nah, ini seperti ini. Ini sudah banyak yang mengirim dan hasilnya ada di sini langsung di Google Drive saya. Selain itu juga sudah dikirimkan ke email yang Bapak Ibu tulis di sini. Itu tidak sampai 1 menit biasanya kalau jaringan bagus, tidak sampai 1 menit sudah didapatkan hasilnya. Nah, ini nanti kita akan buat seperti ini, tapi yang terkirim itu adalah bukti pendaftaran siswanya. Jadi langsung ini kartunya ya Pak ya, yang terkirim nanti ke peserta? Iya, silakan dicek, sudah ada itu di email. Email yang ditulis, sudah ada itu masuk. Ternyata ini kebanyakan SD ya. Kebanyakan SD yang saat ini sudah mengisi. Ini yang di atas ini tadi malam saya coba-coba. Kita tidak hitungnya, andai saja dulu. Dan Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan juga bahwa ini tidak perlu Bapak Ibu online lagi. Kalau ini pun saya tutup, ini akan terus berjalan. Jadi tidak perlu dipantau seperti ini. Ini kita buka seperti ini cuma untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Dia akan berjalan sendiri. Ketika Bapak Ibu offline tidak ada satupun misalnya perangkat Bapak Ibu yang terhubung dengan internet, kemudian ada orang yang mengisi formulir tersebut, dia tetap akan terus berjalan secara otomatis. Sudah ada 20 berapa ini? 3 kurangnya ya, berarti sudah ada 21 yang mengisi. Silakan Bapak Ibu dicoba, hasilnya kartu peserta, jadinya kartu peserta. Walaupun ini nanti tidak digunakan ya Bapak Ibu, ini cuma sekedar contoh, ini tidak ada sebenarnya fungsinya kartu peserta ini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada beberapa yang kosong. Nah, ini fotonya kosong. Itu beberapa kendalanya biasanya ukuran file fotonya itu terlalu besar atau formatnya tidak mendukung. Nanti kita coba lihat ya, Pak Ahmad. Kita bisa lihat di sini Pak Ahmad. Mana ini Ahmad? Nah ini ya, ini Pak Ahmad, ini fotonya yang dikirim. Oh iya. Ini sepertinya ininya resolusinya atau mungkin ukuran fotonya ini yang kepanjangan atau apa ya, yang ini ya, rasionya antara panjang kali lebarnya itu tidak sesuai.
Oke, masih mengisi kah Bapak Ibu? Sudah ada 29 yang mengisi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu lanjutkan mengisi yang belum mengisi. Kita akan lanjutkan materinya. Saya lihat kembali dulu tersusun ini ya. Simulasi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengolah Google Drive. Bu Anci, suaranya masih aman? Ya, bagus Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan perlihatkan Google Drive yang menggunakan akun belajar.id. Jadi ini akun belajar.id saya pakai di sini. Ketika saya buka Google Drive, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini yang tertulis cuma yang terpakai, tidak ada sisanya. Beda kalau kita menggunakan Google Drive yang akun @gmail. Mana? Maaf, Drive ya. Ini Drive @gmail.com. Ini akun saya, akun email saya dari awal, hairudinhaif@gmail.com. Di sini selain yang terpakai, ada juga batasannya, kita diperingatkan. Jadi ini saya sudah memakai 5,7 GB dari 15 GB yang telah digunakan. Jadi kita ada peringatan bahwa kita sudah mendekati. Ini ada garisnya ya Bapak Ibu, ada garisnya. Ketika garis ini sudah sampai di ujung, berarti sudah full penyimpanan kita dan tidak bisa lagi digunakan, kecuali menghapus file-file yang sudah ada. Beda dengan yang ini akun belajar.id itu tidak ada peringatan karena memang tidak ada batasan untuk mengisi Google Drive ini. Ini sama fungsinya hard disk di laptop kita. Yang menjadi istimewa, ini bisa kita akses di perangkat manapun. Sama kasusnya seperti kemarin, saya memberikan materi di Sidrap. Ternyata ini laptop saya tidak bisa connect dengan LCD mereka. Jadi otomatis saya tidak bisa mempresentasikan materi saya. Untungnya materinya ada di Google Drive. Jadi saya pinjam salah satu laptop di peserta dan yang bisa terkonek dengan LCD-nya, saya pakai laptopnya. Tinggal membuka akun saya, akun Gmail akun belajar.id saya, akses Google Drive, buka materinya. Jadi walaupun Bapak Ibu misalnya memberikan materi di daerah, di luar daerah, tidak usah membawa laptop. Kalau misalnya di sana disediakan dan akses internet bisa dijangkau. Nah, sedikit tips Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengakses akunnya di perangkat lain yang bukan milik Bapak Ibu bisa masuk di sini. Di sini ada titik 3, kemudian pakai jendela penyamaran baru. Ada juga di situ kalau dia bahasa Inggris tulisannya incognito kalau tidak salah. Klik itu. Saya klik ini akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu akses di sini. Semua aktivitas Bapak Ibu itu tidak akan terekam. Apakah itu akunnya atau passwordnya. Ketika Bapak Ibu tutup, itu tidak ada rekamannya. Beda kalau Bapak Ibu gunakan di sini. Di jendela biasa, itu biasanya tersimpan passwordnya. Dan historinya juga tersimpan. Apa-apa yang Bapak Ibu sudah akses. Tapi kalau Bapak Ibu masuk, menggunakan jendela penyamaran atau incognito, kalau dia dalam bahasa Inggris, tidak ada terekam aktivitas Bapak Ibu. Aman mengakses akun Bapak Ibu di perangkat lain yang bukan milik Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di Google Drive ini ada, biasanya kan kita menyimpan ya Bapak Ibu, file Excel, file Word. Nah, di sini ada settingannya. Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada setelan. Saya buka setelan. Nah, ada 2 di sini yang penting. Konversi file upload dan drive offline. Nah, yang pertama konversikan file upload. Ketika filenya itu dalam bentuk Office, apakah itu Word, Excel, Google Slide, ketika ini dicentang, Bapak Ibu upload Bapak Ibu upload file Word-nya di Google Drive, itu otomatis sudah terkonversi menjadi Google Dokumen. Begitupun dengan file PowerPoint. Bapak Ibu misalnya buat
PPT, PowerPoint secara offline. Kemudian Bapak Ibu upload di Google Drive, dia otomatis filenya akan berubah menjadi file Google Slide. Sama halnya dengan Excel, begitu juga. Dia kalau Bapak Ibu aktifkan upload, nanti langsung berubah, terkonversi sesuai dengan yang sama dengan filenya Google. Itu kalau kita aktifkan. Kemudian file offline. Nah, kalau ini kita aktifkan, tapi ini ada kekurangannya karena ini menggunakan memori dari komputer kita. Jadi ketika kita aktifkan, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada suara mobil truk. Oke, ketika offline ini kita aktifkan, file-file yang Bapak Ibu simpan di sini, ini juga terbackup di laptopnya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak bisa online di suatu tempat, misalnya tidak bisa online, itu masih Bapak Ibu masih bisa buka karena terbackup di laptopnya. Kalau Bapak Ibu aktifkan ini. Tapi kalau penyimpanan laptopnya Bapak Ibu tidak mencukupi, ya saya sarankan tidak usah diaktifkan. Nah, sekarang saya akan perlihatkan perbedaannya ya. Sudah tinggal berapa menit, Bu Anci? Masih ada 1 jam ya? Ya Pak, masih ada, lanjut. Ya, tidak usah diperhatikan ya. Intinya kalau misalnya file Word, ini kalau tidak tercentang, ini ya Bapak Ibu, kalau ini tidak tercentang, Bapak Ibu upload file Word di sini, dia masih tetap filenya Word. Nah, kecuali kalau sudah tercentang, kalau Bapak Ibu upload file Word, itu akan sudah langsung menjadi Google Dokumen. Dan kenapa dibutuhkan untuk dikonversi? Karena ketika ingin kita manfaatkan di Google di Google Suite for Education, itu kita harus konversi memang. Misalnya saya buat ini form bukti pendaftaran. Ini kemarin saya buat di Saya buat di PowerPoint. Tapi ketika diupload di Google Drive, dia langsung sudah berubah menjadi file Google Slide. Nah, ketika belum menjadi file Google Slide, itu tidak bisa nanti digunakan. Harus diubah dulu menjadi Google Slide. Nah, makanya kita aktifkan saja langsung supaya tidak kerja 2 kali. Supaya tidak kita convert lagi. Sekarang saya lanjutkan mengolah Google Drive sudah ya. Nah, untuk membuatnya nanti kita bisa buat folder baru supaya tidak berantakan ya. Tidak berantakan. Ini kalau sudah ada folder-folder seperti ini itu gampang kita akses. Yang mana mau kita cari, file mana yang mau kita cari. Sama dengan di laptop. Di laptop pelan-pelan katanya Pak, terlalu cepat. Oh ya, siap. Ya. Oke, kita akan mulai membuat formnya ya. Kita akan mulai membuat formulir pendaftaran PPDB atau kita akan mulai membuat form PPDB online. Nah, oke, penerimaan peserta didik baru. Kita terlebih dahulu membuat folder di sini supaya nanti gampang dicari materi file-file yang Bapak Ibu sudah buat. Saya bekerjanya seperti itu. Banyak folder. Pokoknya ada lain kegiatan, lain folder. Kalau ini yang di bawah ini semua file-file ya, semua file yang ada di folder itu biasa ditampilkan di sini. Tapi semuanya ada di dalam folder terbungkus rapi. Nah, saya akan mulai membuat folder. Tinggal klik kanan saja di sini, di bagian sini klik kanan, nanti akan muncul pilihan di sini. Bisa klik folder baru atau bisa di sini ada tanda tambah. Tanda tambah baru pilih folder baru atau pilih folder. Saya buat folder baru ya Bapak Ibu, folder baru. Karena nanti, kenapa juga penting buat folder baru, karena seperti ini nanti hasilnya Bapak Ibu. Ini akan banyak seperti ini hasilnya. Ini kan, hasil dari Bapak Ibu tadi sudah mengisi formulirnya. Oke, kita kembali buat folder baru. Workshop PPDB. Oke. Saya buat. Oke. Nanti filenya kita simpan di dalam sini. Ini kan rapi ya Bapak Ibu. Tidak ada isi folder ini selain nanti yang kita buat untuk kegiatan ini. Nah, yang pertama di sini kita akan buat dulu format bukti pendaftaran.
Oke. Kita akan buat dulu format bukti pendaftaran, bisa menggunakan Google Dokumen atau Google Slide. Kalau Bapak Ibu terbiasa kerja menggunakan aplikasi Office, apakah itu Word atau PowerPoint, bisa kita kerjakan dulu secara offline. Nanti setelah jadi baru kita upload. Nah, kalau saya biasanya orang membuatnya menggunakan Google Dokumen atau menggunakan Office Word ya. Kalau saya lebih cenderung menggunakan PowerPoint atau Google Slide, karena di PowerPoint itu kita bisa fleksibel mengatur tulisan maupun gambar. Kalau di Google Dokumen itu ada memang garisnya ya, memang ada garis untuk menulis dan terkadang itu mengacau. Garis-garis itu kalau kita tempatkan sebuah gambar. Nah, makanya saya lebih pilih Google Slide. Nanti Bapak Ibu kalau mau gunakan Google Dokumen bisa. Jadi bisa menggunakan Google Slide, bisa juga menggunakan Google Dokumen. Nah, sekarang saya akan buat saja dulu secara offline. Kita buat dulu secara offline menggunakan PowerPoint ya Bapak Ibu. Saya buat saja di laptop. Ini sekarang saya buka laptop saya. Saya sudah buat folder khusus tadi untuk kegiatan ini. Aset-asetnya juga sudah saya siapkan untuk digunakan, yang nanti untuk kita gunakan. Saya buat file baru ya, new. Saya pilih PowerPoint. Nah, kita beri nama bukti pendaftaran. Oke, kita buka. Ini PowerPoint, nanti tampilan PowerPoint itu ini akan sama mungkin di versi 2010 ke atas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan PowerPoint 2007 atau Microsoft Word, Microsoft Office 2007 itu ada beberapa fitur yang tidak sama. Dan saya sarankan lebih baik di-update kalau masih gunakan 2007. Karena tentunya ada beberapa fitur-fitur yang tidak sama. Ada peningkatan fitur ya di versi di atasnya. Di sini tampilan PowerPoint, kita buka slide baru ya Bapak Ibu, kita tambahkan slide baru, kita ambil yang kosong saja, blank. Nah, Bapak Ibu jangan mengira bahwa halaman kerja PowerPoint itu cuma bisa seperti ini saja. Ini bisa kita ubah ya Bapak Ibu menjadi seperti kertas A4 dalam bentuk potret. Kan biasanya kalau PowerPoint kita mengacu seperti ini saja modelnya. Ini bisa kita ubah. Saya ingin membuatnya menjadi A4 dan posisinya vertikal ya atau potret. Kita ke desain, Bapak Ibu, saya ulang. Di sini di atas di sini ada menu. Untuk mengubah kanvasnya atau halaman kerjanya, mengubah ukurannya, kita masuk ke menu desain. Klik. Di sini ada slide size. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Beda versi, beda tata letak. Nah, kemungkinan di 2007 beda juga tata letaknya. Kita pilih slide size, klik saja di sini. Sini ada dua pilihan, 4:3 atau 16:3. Yang sekarang ini 16:9. Nah, ini juga Bapak Ibu saya sedikit sampaikan kalau buat PPT. Kalau 4:3, ketika Bapak Ibu presentasikan itu samping kiri kanannya biasanya ada hitam. Tidak full layar. Kalau pakai 16:9, ketika Bapak Ibu presentasikan itu akan full layar. Tidak ada lagi hitam kiri kanan. Nah, itu perbedaannya ya, 4:3 rasionya ya dengan 16:9. Tapi kita tidak akan gunakan yang ini, yang dua ini. Kita akan mengkostum atau membuat yang lain. Selain yang sudah ada di sini yang dua ini. Pilih saja custom slide size. Klik. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada pilihan kertas di sini. Ya. Sini ada A4. Kita pakai saja A4. A4. Kemudian posisinya kita karena bukti pendaftaran nanti terserah Bapak Ibu. Kalau format bukti pendaftarannya dalam bentuk landscape ya silakan landscape. Potret silakan potret. Saya klik potret saja supaya dia seperti seperti surat. Klik OK. Ini sembarang dipilih karena tidak ada juga isinya. Biasanya kalau ada isinya dia akan menyesuaikan.
Kalau sudah ada isinya baru kita ubah, dia akan menyesuaikan bentuknya. Ini sembarang ya. Oke. Nah, ini sekarang Bapak Ibu ya sudah menjadi seperti kertas. Jadi ini PowerPoint sudah seperti halaman Office. Nah, sekarang kita akan membuat kopnya. Saya akan buat kopnya, kita pakai text box. Nah, text box ini nanti juga dia sifatnya fleksibel ya, gampang dipindah-pindahkan. Beda kalau kita menulis di Office, langsung kita ketik saja, itu tidak fleksibel. Kita pakai text box, walaupun sebenarnya di Office juga kita bisa pakai text box. Nah, ini saya perbesar dulu ya untuk kopnya. Jadi untuk ininya saya cuma sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu bagaimana cara membuat formatnya, walaupun sebenarnya tidak ada format bakunya ya, silakan nanti berkreasi sendiri. Saya akan masukkan kop sekolah saya di sini dulu, ambil dari surat, bisa copy, kita edit teks, oke, tunggu. Nah, ini dia. Kebesaran tulisannya gampang, kita kecilkan saja seperti ini, kemudian kita rata tengahkan. Oke, mungkin ini kita ganti saja di depannya panitia ya, panitia pelaksana PPDB online. Oke, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu caranya. Apa-apa kita praktekkan supaya sama kalau kita kostum biasa ya, mengcustom ini kop sekolah. Nah, tinggal kita masukkan logo sekolahnya kiri kanan ya, logo Dinas Pendidikan Parepare, logo Parepare, pemerintah Kota Parepare, dan bisa juga kita masukkan logo sekolah kalau ada. Nah, seperti ini. Oke, saya masukkan logo yang dibutuhkan. Di desktop tadi saya simpan ya. Stop. Oke, saya masukkan ini. Kebetulan sekolahnya ada logonya, jadi kita tinggal masukkan. Saya rasa ini tidak perlu lagi dijelaskan secara detail ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah paham. Oke. Nah, ini fleksibel ya Bapak Ibu, kita bisa pindah-pindahkan tulisannya. Ini yang saya suka kalau kita menggunakan PowerPoint dibandingkan menggunakan menggunakan Microsoft Word. Kita tambahkan garis, bisa garis di bawah sini. Oke, tebalkan warna hitam. Oke, jadi kopnya jadi, kita tinggal masukkan apa yang ingin kita apa yang mau kita masukkan di dalam formulir bukti pendaftaran siswa kita, calon siswa kita. Tinggal Bapak Ibu masukkan di sini apa-apa data-data yang diinginkan. Saya pakai text box lagi, insert text box. Di sini saya mau buat judulnya bukti pendaftaran calon baru UPTD SDN 1 Parepare. Ini kita tinggal atur, mau rata tengah boleh. Kita bisa berikan nomor ya, nomor pendaftaran. Nah, karena nomor pendaftaran ini nanti sifatnya fleksibel, itu kita berikan isian. Nanti akan kita koneksikan. Ini nanti akan terkoneksi dengan AutoCAD. Kita berikan simbol
kurang seperti ini Bapak Ibu. Terus kita berikan kode nomor pendaftaran. Sebenarnya ini terserah ya. Yang penting Bapak Ibu ingat nanti bahwa kode ini adalah nomor pendaftaran. Saya kasih tidak usah terlalu panjang ya. Open. Ini saja. Terus kita tutup lagi tanda lebih besar 2 kali. Nah, ini nanti akan terisi secara otomatis. Dan kita berikan simbol seperti ini, itu akan terisi secara otomatis. Saya ingin di sampingnya sini nanti ada foto pendaftarnya. Nah, kita masukkan shape aja, insert, pilih shape atau bentuk. Kita ambil yang rectangle ya, kotak. Kemudian kita buat di sini untuk pas fotonya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti ukurannya silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal kita ganti saja. Nanti sebenarnya backgroundnya tidak ada ininya ya. Warna backgroundnya tidak ada pengaruhnya karena dia akan tertutupi oleh foto. Tinggal apakah Bapak Ibu mau di fotonya itu nanti ada garis pinggirnya atau mau tidak ada garis pinggirnya. Yang ada garis pinggirnya itu seperti ini yang tadi. Yang Bapak Ibu punya seperti ini. Ini kan saya berikan garis pinggir. Jadi ada ini seperti ini garis merah. Coba kita lihat yang bukan merah ya. Nih kelihatan. Ini ya. Ini ada garis pinggirnya merah. Bu Sulastri, kentara merahnya karena dia backgroundnya putih. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau ada garisnya, fotonya tidak ada garisnya di pinggir, Bapak Ibu ganti saja shape outline-nya itu menjadi no outline. Jadi ini kosong, tidak kelihatan garisnya nanti. Tapi saya mau kasih saja. Saya kasih warna hitam, nanti ketebalannya silahkan diatur mau berapa tebalnya. Nah, saya mau seperti ini misalnya. Kemudian kita tambahkan teks di dalamnya seperti ini. Untuk melingkan, menghubungkan nanti dengan spreadsheet. Kita klik kanan, edit text, kemudian kita beri kurung-kurung buka seperti ini. Ini warna putih ya Bapak Ibu, saya ganti dulu warnanya jadi hitam. Tulisannya jadi warna hitam. Nah, seperti ini. Kita beri lagi kode foto misalnya. Ini kodenya sembarang ya. Yang jelas Bapak Ibu tahu kalau kode foto itu ya tempat foto nanti. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti di bawahnya kita tinggal masukkan data-data yang diinginkan. Kita bisa gunakan tabel Bapak Ibu ya. Atau bisa juga tetap menggunakan tetap menggunakan text box. Kita coba gunakan tabel lagi supaya lebih bervariasi. Tabel kita pakai satu tabel saja ya. Tabel satu. Nah, ini menariknya juga di PowerPoint, tabel itu bisa digeser-geser sesuka hati. Beda kalau di Word, tabel itu tidak bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kalau di PowerPoint itu kita bisa atur seperti ini. Kita buat lebih lebar tabelnya. Kita pilih yang polos saja misalnya. Mau yang polos saja, kita pilih sini ada pilihannya, kita ambil yang polos. Di atas itu kita tulis misalnya data. Siapa kak ketua kayak patanin maka loka, kok boleh kak? Mak cek. Apa kita beli huruf Cek son dulu. Tanya loh, penyitaan kutai. Ya. Tak kiri ini kah baru? Lebih. Dia 2 menit 50 itu. Oh, maka itu ya kurang. Ya, Oke. 2 menit 50 itu. Tengahkan, simpan di tengah. Yang kita buat di bawahnya lagi. Ya. Tabel. Lagi passwordnya perpustakaan. Manu mau kau signalnya di? Sama signalnya. Oh ya. Nah, di sini kita bisa berikan datanya, mulai dari nama siswa. Oh iya. Ini. Nama. Oke Pak Makmur itu tadi kau anu SMK 5 gare. SMK 5. SMK 5 gaya. SMA 5. Oh, SMA 5. SMA Unggulang. Oh, kira. Kita berikan. Nah, kita beri kode lagi seperti ini Bapak Ibu karena ini isiannya yang fleksibel lagi, tidak beda siswa beda isian, makanya kita berikan lagi kode seperti ini. Kita beri lagi kode nama siswa, nama siswa ya. Boleh seperti ini.
boleh pakai spasi, boleh tidak pakai spasi. Kemudian apalagi yang biasanya diminta di ini ya, tanggal lahir, nama siswa, tempat lahir, kirim. Oh ya, jenis kelamin dulu. Udah dia cuma benih biasa loh. Nah, benih Kak si Wani Pak Yogi. Kita sejajarkan. Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau misalnya di sini saya sudah sejajarkan tanda titik-titiknya, nanti ketika kita upload di Google Drive dan dia berubah menjadi file Google Slide, biasanya tidak sejajar lagi. Nanti kita bisa custom lagi di sana. Jenis kelamin kita beri kode lagi untuk isian jenis kelamin, kita pakai JK saja ya. KM. Iya, ada yang berangkat jenis kelamin JKLM. Oke. Setelah itu jenis kelamin, tanggal lahir ya. Tempat lahir dulu, tempat lahir. Dena nameta sidangka sehari lomba-lomba lagu deh. Lagi seperti ini. Kesedih beberapa momen yang lalu terlewatkan deh ya. Lagu-lagu religi terutama. Setelah tempat lahir, tanggal lahir. Sabah engkan itu wadi manu wadi si bangkitkan ya. Wansa diriji tau. Bah. Tapi iro me wariki tapi si bawa ki mana minum. Duit itu. Baru nanti kita viralkan. Duit kasih mana? Mati saya pakai loto mana? Sebenarnya kode-kode ini tidak menjadi masalah. Guru, wadi bukan oleh kata di Malena. Spasinya, Anda terlalu. Cinta dan doa. Oke, tanggal lahir apalagi Bapak Ibu yang biasanya kita butuhkan dalam data-data untuk peserta didik kita, untuk calon peserta didik kita. Silakan berikan masukan. Tahun. Ya. Selain tanggal lahir, suami istri, Wansi mungkin bisa dibantu. Menjalani masuknya. Saya juga. Tidak pernah ada rasa begini, tidak pernah. Pokoknya bahagia terus. Apalagi yang biasanya yang dibutuhkan untuk data calon peserta didik. Ini sudah ada nama calon siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Kalau ada mungkin kesalahan, ini ada sair lirgi. Kesair lirgi. Saya NSN. Kita nangka kau tuh rekaman NSN berarti NSN waktu dia di sekolah awalnya ya. Iya. Tapi ya kok mega toho tuh nomor anak agak kue beri kode NISN. Cinta dan doa di duit itu apa duit teh? Pribadi. Asal judul nama kaman. Sifatnya pribadi dulu apa tadi? Sudah ya, agama. Sama orang tua. Nama. Oh ya, kalau untuk di SD karena tadi lumayan ada beberapa ya di SD, saya berikan tambah di sini umur. Iya, modal lagi lagi. Akhir ini grup sekolah ini kita hitung otomatis. Kepala sekolah yang tiga guru-guru maka depan. Anjak tuh kan ini sekarang. Kemudian saya tambahkan juga syarat. Jadi ini seru tuh Bapak depan umurnya di bawah persyaratan dia akan tulis tidak memenuhi syarat. Silakan menghubungi panitia. Ketika umurnya memenuhi syarat, sini akan tertulis memenuhi syarat. Pak Yogi, boleh ya? Khusus untuk SD ya. Iya. Karena kalau di SMP kan tidak ada. Ini. Oke. NSN agama, nama orang tua ya. Aman. Nama bapak. Nama bapak. Nama ibu. Nama bu. Lumayan, seandainya di depan SMP Pak, makanya lah. Iya, angka latar jadi belakang. kuncinya Bapak Ibu, kuncinya itu ada di sini di kode ini. Tanda seperti ini. Jadi yang tanda seperti ini nanti yang akan terbaca diisi secara otomatis. Iya. Ya tuh turun naik ke salonnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Deh, pakai logi aja. Mari bisa ada paro kita nangka backing vokal atau agak. Selesai mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Isiannya ini sudah terlalu panjang. Nah, di bawah ini kita mau ada tanda tangan misalnya panitia. Kita bisa buat ini saya kecilkan dulu. Ini terlalu panjang. Oke, nah ini sudah ada ya tempat tanda tangan panitia di bawahnya.
kita masukkan lagi text box saja. Oke, seperti ini. Panitia. Tanggalnya dulu ya. Kita buat tanggal. Tanggal kita kode juga. Tanggal. Tutup. Panitia. Saya tulis nama saya misalnya. Erwin. Oke, ini supaya lebih afdol atau lebih sah kelihatannya oleh peserta didik kita berikan secara resmi seperti ini. Oke, nicknya kita langsung kasih ini. Saya langsung kasih tanda tangan. Tanggalnya nanti, ini tanggalnya saya kasih fleksibel juga ya. Jadi nanti dia akan muncul tanggal ini beda-beda. Kapan mereka akses atau kapan mereka mengisi formulirnya. Tapi bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya mau tanggalnya sama semua ya silakan langsung ditulis di sini. Jadi yang seperti ini itu akan berubah-ubah, berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinput oleh siswa. Ini nanti tanggalnya akan fleksibel. Kapan mereka mengisi formulirnya itu akan tertulis di sini harinya, hari tanggalnya. Kemudian saya akan masukkan tanda tangan dan stempel panitia langsung ya, supaya nanti pesertanya tinggal langsung ini langsung di print. Oke, saya masukkan tanda tangan. Tempelnya seperti ini. Mana ya? Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Formulirnya apa? Ini nanti akan diterima oleh pendaftar sesuai dengan isian mereka. Nah, setelah selesai kita simpan dulu. Baru kita upload di Google Drive. Saya siapkan tadi di sini ya. Saya akan upload di sini Bapak Ibu. Mantap. Ini filenya, file Excel-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Gitar ya. Sedangkan itu sudah masuk. Saya bawa ke sini, langsung saja saya seret ke sini. Ini sedang diupload. Mudah-mudahan bisa ya jaringannya. Nah, oke, sudah masuk. Nah, ini sudah menjadi Google Slide. Termasuk jadi Google Slide. Bukan lagi Google bukan lagi Office PowerPoint. Saya buka kembali untuk merapikan karena biasanya kalau dari dari offline ke online itu biasa tidak kerapiannya berkurang. Ada garis-garis yang tidak lurus ini. Kalau kita pakai Word itu lebih susah lagi dirapikan Bapak Ibu. Makanya saya lebih dipilih pakai ini. Kita perbesar dulu ya. Nah, ini ciptakannya tuh kita bisa buat garis bantu di sini. Klik kanan di garis ini. Saya ulang, ini ada garisnya. Kita klik kanan, tambahkan garis panduan vertikal. Nah, supaya semuanya di sini ya garisnya. Kita bisa kasih spasi. Jarang ya. Menetapnya ternyata tidak berfungsi. Kita pakai spasi saja supaya lurus. Kita selalu memohon kepada Allah tuh disatukan terus. Ya Pak. Lagu tapi sebenarnya doa. Sebenarnya doa makanya itu. Mari kita dan doa. NISN. Cinta dan doa. Nah, ini sudah lurus semua ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa hilangkan lagi. Iya, Kang Ani. Panduannya kita hapus garisnya. Oke, ikutilah sudah lurus, sudah aman, pasti ikut. sudah bisa digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lanjutkan ke formnya, Wanci silakan. Ada pertanyaan dari pandangan saja. Menanyakan Pak. Pandangan saja yang seakan-akan. Ketika kita mengisi kolomnya haruskah menggunakan tanda? Oh iya. Tanda lebih kecil dan lebih besar ya. Itu untuk tanda lebih kecil dan lebih besar itu yang sifatnya isian, yang sifatnya fleksibel. Jadi ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan data yang diisi oleh peserta. Misalnya Bu Anci mengisi pertama, nanti di sini akan tertulis nomor 1. Fotonya Bu Anci di sini.
namanya Bu Anci di sini dan seterusnya. Jadi yang sifatnya fleksibel, yang sifatnya isian, itu kita berikan kode seperti ini. Ya, seperti itu Bu Sulastri. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada peserta lain yang masih agak Terima kasih, Pak. dari pemaparan yang tadi. Contohnya kan pemilu pada lagu. Ya silakan ditanyakan Bu sebelum kita lanjut ke membuat formulirnya. Aku iya memang. Ini dulunya apa namanya? Format memang format bukti pendaftarannya dulu kita bisa diskusikan di sini. Ya, kalau saya Pak ya, terlalu berkena. Saya tadi agak ketinggalan di sini, agak blank tadi di sini waktu dibuat ini yang bagian foto. Bagaimana caranya lagi? Mungkin bisa diulang Pak? Oh ya, saya kembali ke sini ya. Iya, tipe begitu. Oh sini tarik gue ya. hapus saja dulu yang foto. Kita bisa ini sekarang saya buka PowerPoint-nya. Ya. Yang offline. Untuk fotonya kita pakai rectangle. Kamu tahu ada suara yang khas dengan lagu-lagu. Pakai ini saja. Ya harus rectangle. Kemudian kita buat saja sesuai dengan ukuran yang kira-kira ya pas ya. Ini. Bisa sih kita ambil. Di tutorial-tutorial YouTube itu mereka gunakan tabel untuk memasukkan foto. Nah itu kadang tidak susah diatur ukurannya. Nah kalau kita pakai rectangle seperti ini, dia fotonya akan menyesuaikan dengan ukuran rectangle-nya. Sama seperti tadi foto-foto yang ini ya, yang ada di sini. Itu akan menyesuaikan dengan ukuran rectangle-nya. Fotonya akan menyesuaikan dengan ukuran rectangle. Itu kelebihannya kalau kita pakai rectangle atau shape. Nah, tinggal kita atur apakah kita mau berikan nanti di fotonya itu ada garis tepinya. Nah, ada garis tepinya. Kita bisa kasih garis tepi atau bisa juga hilangkan garis tepinya. Kita hilangkan dulu ininya ya, backgroundnya. Ini ada shape tool ya. Ketika kita klik rectangle-nya ini, itu akan otomatis terbuka menu format di PowerPoint. Nah, shape fill-nya ini ada shape fill, artinya warna yang ada di sini. Kita kasih transparan saja, no fill. Tinggal nanti bagaimana kebijakannya, maukah ada garisnya atau tidak ada. Nah, kita bisa kasih garis warna hitam, bisa juga tidak ya. Saya kasih tebal saja di sini supaya lebih rapi nanti kelihatan. Nah, tinggal kita klik lagi rectangle-nya, kemudian diklik kanan, baru pilih edit text. Klik edit text. Nah, silakan masukkan kodenya. Ini sudah terketik ya, tapi dia warna putih. Saya ubah dulu jadi warna hitam. Ini warnanya kita jadi hitam. Oke. Pada manto pakai long elektron ya. Foto saja. Lagu-lagu andalan Nah, begitu Bu Anci. Ya, siap. Makasih Kak. Sudah jelas. Oke. Ya, kita berikan kesempatan kepada peserta, Bapak Ibu peserta yang lain, mungkin ada dari penjelasan narasumber yang masih kurang jelas atau sempat ketinggalan seperti yang saya alami tadi. Bisa ditanyakan Bapak Ibu. Silakan dituliskan di kolom chat. Antara kita ini ada dari Ibu Hartati. Pak bisa diulang tadi rumusnya itu yang tanda kurung. Maksudnya Ibu yang bagaimana ini? Belum ada rumus Bu Hartati. Kita belum main rumus di sini. Masih main kode. Belum pakai mantra. Ya kita masih pakai kode ya, belum pakai mantra. Nanti selanjutnya. Di sini belum ada rumus. Cuma memang ketentuannya harus untuk isian nanti harus ini dibuka dengan 2 tanda lebih kecil dan ditutup dengan 2 tanda lebih besar seperti ini. Jadi ini ya, ini ketentuannya memang nanti supaya bisa terbaca di AutoCAD. Jadi nama siswa ini nanti dengan simbol-simbol ini akan terganti dengan nama siswa yang diinput oleh siswanya, calon siswanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita foto dulu di sini. Ini masih ada dari Ibu Nur Haida ini. Cara menambahkan kolom pada data peserta. Tadi kan Pak Herudin hanya memberikan 1 kolom, kemudian mungkin kebingungan bagaimana caranya menambahkan kolom. Silakan Pak. Ya seperti menambahkan kolom biasa. Kalau sudah ada di kolom terakhir, klik saja tab bisa. Ini saya tekan tombol tab, itu bertambah kolomnya di bawah.
Iya, kalau mau tambahkan kolom. Biasa Pak Tamrin. Iya, lainnya biasa. Pemiro tadi mungkin yang begitu ya buat maksudnya. Iya. Gua kak maku kue. Gua kak maku kue. Kan lagu tambah-tambah kenangan. Bagaimana Bapak Ibu peserta dapat kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Pak Makmur menuntun. Oh ya, sebelum lanjut Kak, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di link, sudah ada di kolom chat. Jadi di link daftar hadirnya sudah ada. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke pengumparan materi selanjutnya. Silakan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke materi berikutnya. Sekarang kita akan membuat formulirnya. Kita akan buat formulirnya. Kita kembali ke Google Drive yang tadi yang saya buat sudah saya buat foldernya. Kita buat saja di sini formulir formnya, Google Formnya. Supaya tidak ini ya, supaya tidak berhamburan. Kita samakan saja masuk semua di dalam folder ini. Saya kembali dulu ke drive saya. Sini tadi ya, PPDB Online PGRI. Saya klik. Nah ini sudah ada filenya satu. Tadi hasil untuk kita gunakan sebagai bukti pendaftaran. Nah sekarang kita buat formnya. Di sini kita buat formnya. Klik kanan saja di sini. Klik kanan. Di sini juga bisa sama tadi waktu buat folder. Diklik. Klik kanan. Pilih Google Formulir. Diklik. Oke. Saya tutup saja dulu ya sebagian ini supaya tidak terlalu ramai. Nah sekarang ini sudah terbuka halaman kerja Google Formulir. Nah nanti di sini Google Formulirnya akan ada juga muncul ketika kita memberikan atau sudah memberikan mengedit Google Formulir ini. Kita berikan nama misalnya formulir formulir makanya nih hotel punimpa aja mau kapan selesai mana kasih lo canggih formulir salon boleh nih mana yang kusuk nak bulan ya siswa coba sih ya. Selesai. Nah, nanti otomatis di sini formnya sudah ada ya. Pendaftarannya. Kemudian tinggal kita isi sesuai dengan apa yang diminta di sini. Nah, ini makanya kita buat dulu data yang ada di bukti pendaftaran. Jadi yang mau saya tekankan semua yang diminta di sini saya perbesar. Jadi ya, semua isian yang ada di sini itu harus kita minta di Google Form. Ya, walaupun nantinya di Google Form itu bisa Bapak Ibu tambahkan permintaan lain untuk menambah misalnya menambah data yang Bapak Ibu butuhkan, tapi tidak perlu dimasukkan di bukti pendaftaran. Maksudnya seperti ini. Biasanya kan ada juga meminta letak lintang atau letak bujur daerahnya. Bapak Ibu bisa minta di Google Formnya, tapi di Google Slide-nya tidak ada. Di bukti pendaftarannya tidak ada, tidak masalah. Tapi kalau yang ada diminta di sini tidak ada di Google Form, itu tidak bisa jalan. Ya, karena itu tidak akan terisi karena tidak ada datanya di sini. Jadi yang sumber datanya nanti ada di Google Formulirnya. Oke. Jadi minimal semua yang diminta di sini itu ada di Google Formulirnya nanti untuk diisi oleh siswa, oleh calon siswa kita. Oke, sekarang kita bisa memberikan deskripsi di sini, misalnya karena nanti ada permintaan foto, kita bisa memberikan deskripsi di sini. Kita bisa tulis di sini, pastikan sebelum mengisi formulir. Iya tuh, Erin makelong ya. Gue mentalan ya tuh guru baru lete kalau SMP 10. Ke tahun nih. Iya. Ndo Pak Andalalan makelong. Ya sepiro nama asli nih ya. Oh, mental makelong kesida aga. Kok pura SMP 10 apa guru? Karena
Oke, kita bisa berikan di sini Bapak Ibu ya. SMP 4 sama nilai keterangan dulu, pengantar pastikan sebelum mengisi formulir menyiapkan karena akan minta file foto ya. File Malaysia nambah mana? Bisa pas foto ya. Pas metong ke ciri khas warna suarana. Kok ya di polis ro Pak Yogi. Terserah nanti apakah ada latarnya yang khusus atau bagaimana. Kita bisa berikan latar merah misalnya. Anu ki mah posisi. Setelah itu apalagi pokoknya di sini disiapkan semua data-data yang perlu. Siapkan. Kamu melo tes misalnya kartu keluarga. Kok selesai kegiatan nama lo hubungi. Dan NISN karena kan tadi ada juga permintaan NISN. Nah ini bisa kita pisah halamannya. Nanti setelah siswa membaca ini baru dia klik berikutnya untuk masuk di halaman pengisian data supaya tidak ini ya langsung dijawab di sini, tidak muncul pertanyaannya. Supaya kalau misalnya langsung muncul permintaan datanya di sini biasanya tidak fokus membaca ini, makanya saya biasanya langsung pisah. Kita bisa tambahkan halaman baru, tambahkan bagian baru ya. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Baru ini kita buat judulnya data calon peserta didik baru. Oke. Kita lihat di sini. Kita mulai dari nama siswa. Ini nanti nomor pendaftaran otomatis ya Bapak Ibu. Tidak usah diminta nomor pendaftaran karena tidak mungkin ya kita minta nomor pendaftaran ke siswa, isian nomor pendaftaran. Itu nanti kita pakai rumus untuk memunculkan nomor pendaftaran. Kita mulai dari nama siswa dulu. Nanti untuk foto terakhir ya kita masukkan. Yang tidak ada nanti itu ini ya umur dan syarat juga tidak ada, tidak usah diminta karena itu nanti akan menjadi rumus. Kalau Pak Muslim berarti tersimpan ke Facebook tak serang langsung tadi. Coba kita buka apa tuh? Karena Pak Muslim. Oke, kita ikuti saja mulai dari pertama nama calon siswa. Kamu pitasi simpa mana? Suaranya masih jelas Bu Anci? Pak Muslim yakin. Nama calon siswa, ya perhatikan ya Bapak Ibu. Kita pakai jawab singkat dan pilih wajib diisi supaya tidak ada yang kosong nanti. Nah untuk supaya tidak capek-capek mengklik terus ini wajib diisi karena setiap kita tambahkan pertanyaan itu wajib diisinya itu pengaturannya otomatis tidak aktif. Nanti kita aktifkan baru dia aktif. Maka kita bisa langsung setting di sini lainnya. Kemudian pilih preferensi. Nah, di sini ada pertanyaan ini ya. Kita klik saja ini. Aktifkan jadikan pertanyaan wajib. Jadi semua pertanyaan itu menjadi wajib, tidak perlu lagi diklik. Kita aktifkan kemudian simpan. Nah, jadi semua nanti pertanyaan baru itu sudah aktif. Saya klik pertanyaan baru lagi. Ini wajib diisinya sudah otomatis aktif ya. Nama calon siswa setelah namanya, jenis kelamin. Jenis. Nah, untuk data-data yang sifatnya apa ya? Sifatnya memang sudah ada. Apa istilahnya ya? Memang tinggal dipilih, tidak luas jawabannya. Kita bisa langsung saja memberikan pilihan supaya nanti pengetikannya seragam, hasilnya seragam. Laki-laki bisa pakai pilihan ganda, bisa pakai drop down. Laki, perempuan ini sudah. Jadi diisi juga, jenis kelamin sudah. Kemudian apalagi tempat lahir. Oke, tempat lahir. Nah, untuk tempat lahir kita tidak bisa berikan pilihan ya karena ini akan banyak sekali pilihannya. Berikan saja dia jawaban singkat. Kemudian setelah tempat lahir, tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, biasanya terdeteksi kalau kita buat tanggal ini otomatis akan menjadi tanggal pilihannya. Nah, misalnya sudah jadi tanggal ya, jadi berarti nanti otomatis siswa akan pilih secara ini ya, ada pilihan tanggal lahir. Kita tambahkan lagi pertanyaan sesuai dengan ini. Umur tidak usah ya, syarat tidak usah. Kemudian NISN. NISN. Iya, begini. Oke.
jawaban singkat. Nah, karena NISN itu isinya semua angka, kita bisa batasi siswa atau calon siswa ini supaya tidak mengetik huruf. Kita bisa tambahkan di sini. Kita klik saja titik 3 yang ada di sini, diklik. Terus pilih validasi jawaban. Diklik saja validasi jawaban. Di sini sudah benar angka, yang ini kita ganti menjadi adalah angka. Nah, ketika seperti ini, maka nanti jawaban ini tidak bisa diisi selain angka, supaya tidak ada yang salah isi ya. Setelah itu NISN apalagi agama, kita tambahkan agama. Nah, untuk agama kita bisa juga nanti buat pilihannya ya. Jadi kameranya hampir rekam kia. Oh, dasar langsung. Tapi di sini kita kasih saja dulu jawaban singkat supaya cepat. Nanti kalau Bapak Ibu buat, silakan buat saja pilihannya untuk agama. Kita lanjut. Agama, nama Bapak. Sudah benar jawaban singkat, nama Ibu lagi. Ibu. Kemudian kalau SD biasanya kita minta kontak ayah dan kontak ibu ya, tapi kalau SMP mungkin langsung kontaknya ya, jadi tidak masalah, tinggal disesuaikan saja nanti. Nomor Pak Muslimnya. Terasnya deh. Wajib diisi. Oh ya, ada satu yang perlu juga di atas, paling di atas itu kita harus masukkan email, permintaan email. Ini yang penting juga. Tadi kelupaan. Kita bisa tambahkan di sini. Kita klik saja yang paling di atas untuk dibuat di bawahnya ya. Tambahkan pertanyaan, email. Sore-sore. Sore tiap jam singkat. Ya, jadi kurang lebih sudah semua ya terdata tiap hari yang ada di sini. Jadi lokasi gimana tuh koro? Sampai nomor kontak sudah ada, nama bapak sudah ada, agama sudah ada. Nah, ini kurang lebih minimal inilah isi dari formulirnya. Kalau bukti pendaftarannya seperti ini, nanti sisanya Bapak Ibu untuk menambahkan misalnya datanya Bapak Ibu, data di sekolah untuk keperluan di sekolah, Bapak Ibu masih bisa tambahkan. Oh ya, masih kurang satu foto. Nah, maaf. Kita tambahkan lagi satu pertanyaan, pas foto di sini. Atau foto ya. Bahasa Indonesia yang mana ini benar? Pakai H atau tidak pakai H? Kita ganti jawaban singkatnya menjadi upload file Bapak Ibu ya. Untuk permintaan foto kita ganti jawaban singkatnya menjadi upload file. Nah, kalau ada seperti ini, klik saja lanjutkan. Ya, lagu-lagu ini terlalu populer. Nah, kemudian kita aktifkan ini, izinkan hanya jenis file tertentu supaya nanti yang diupload cuma bisa foto. Kita aktifkan, terus kita pilih saja gambar. Yang tulisan gambar semua kita ambil supaya mereka tidak bisa upload yang lain. Kemudian maksimum filenya satu saja. Untuk ukuran filenya kita ambil saja 1 GB ya, tidak masalah. Supaya tidak ada lagi batasannya. Karena kita juga Google Drive-nya aman, tidak terbatas penyimpanannya. Nah, ini ya, sudah selesai untuk formulirnya. Tinggal kita berikan kopnya di sini. Kita berikan kopnya. Kita bisa pakai kopnya yang tadi. Kita bisa pakai kop ini. Ya. Jadi ini kita bisa pakai. Nah, di sini saya sudah buat juga supaya pas-pas dengan headernya Google Form. Saya buat ini ya, ukurannya supaya sama. Maka itu ikan dan putih yang unik-unik nih. Unik-unik kenal nobi koro ya. Saya simpan di sini. Ini saya sudah buat template ya untuk headernya Google Form. Jadi ukurannya seperti ini Bapak Ibu. Ini ukuran yang ideal untuk Google Form, untuk template Google Form. Kita tinggal masukkan tadi ini ya. Iya. Saya kasih polos saja dulu. Kita tinggal masukkan, kalau Bapak Ibu mau formnya seperti ini ya, masukkan saja ini semua. Dilatih guru-guru ya secara online. Daripada berkerumun lagi. Ya, daripada berkerumun. Ya. Lebih online. Ini kita bisa atur di sini. Oke. Iro Pak Mak Guru Kiwi ta. Pasok kok gak boleh na
Pak Mamroni, Pak Tamrin. Iya. Pak bicara topi itu kuah pena. Oh latihan nih kapan? Oh, kaki koro Valero, iya latihan. Kalau kita pakai template ini dia tidak akan terpotong, pas-pas semuanya pas-pas. Pak Makmur, iya. Nah tinggal kita simpan. Tadi juga saya sampaikan kalau dia Bapak Ibu pakai Office 2007 sepertinya belum ada pilihan simpan sebagai gambarnya. Kita klik saja file, pakai di Loki jam 2, kemudian save as, pilih folder yang mau kita tempati di sini saja. Saya ganti di sini menjadi ini, Bapak Ibu bisa pilih JPEG atau PNG. Saya pakai PNG. Kemudian simpan. Di sini ada just this one atau all set. Ini kan cuma satu ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Ini template-nya sudah ada, kita tinggal masukkan di Google formulirnya. Kita akan bagikan template-nya juga. Mestinya upacara kokiawa, pura itu inanu mana? Google formulir. Nah ini ya, kita tinggal setting sesuaikan tema, kemudian pilih gambar, jadi jangan dulu ada unggah, cari di desktop workshop PGRI ini ya, template header. Kita pilih template headernya, kemudian pilih open, buka, tunggu sampai terupload. Iya. PGRI pun apa sudah, baru suara klik selesai. Tidak usah ditunggu sampai tampil di sini. Klik saja langsung selesai. Agak nih rokok paduan suara biasa rokok aja. Nah, ya Bapak Ibu, nah tinggal warnanya kita sesuaikan. Kalau tidak mau terlalu ramai ya kita seperti ini saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Saya klik ini. Hasilnya seperti ini. Jadi siswa akan melihat seperti ini dulu. Membaca petunjuknya dulu sebelum nanti mengisi isiannya. Ini hasilnya. Kemudian kita klik berikutnya. Barulah siswa diminta untuk mengisi isian yang kita butuhkan atau data yang kita butuhkan. Di sini juga kita bisa tambahkan ya, di setelan, klik setelan, terus oh ya kalau kita menggunakan akun belajar.id ini ada pilihan seperti ini Bapak Ibu. Ketika ini aktif, yang bisa akses form ini itu cuma yang berdomain belajar.id. Jadi tidak bisa diakses oleh akun Gmail biasa. Makanya kita hilangkan saja centangnya. Kemudian di presensi kita berikan informasi. Nah ini tampilan link untuk menyerahkan jawabannya kita hilangkan saja. Karena nanti ada dikirim melalui email bukti pendaftarannya, jadi kita sampaikan di sini. Terima kasih. KTU. Koperasi. Data. Anda sudah diterima. Bukti pendaftaran akan dikirim KTU di tasel ini melalui email yang maka sampai elektronnya dinas kesehatan. Kalau mau ditambahkan misalnya silakan dicetak atau dicetak, kemudian misalnya mau dikumpul di sekolah, silakan disampaikan di situ apa-apa yang perlu dilakukan oleh siswa. Ini pesannya setelah siswa mengisi formulirnya. Kita klik simpan. Ada yang salah ketahuan email. Oke, simpan. Oke, Bu Anci, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Keluarga anak pada adik mulai kena miseng lapor. Ya Pak, tadi di sini di kolom chat ada saya lihat pertanyaan dari peserta Pak. Ukuran untuk headernya berapa Pak? Ya untuk ukuran headernya saya kirim saja template-nya ya. Saya sudah buat template-nya, saya kirim nanti akan di-download ya. Nanti jadi Bapak Ibu ini ada template-nya, ukurannya seperti ini. Jadi silakan diisi sehalaman ini ya. Jadi jangan lagi ditambah-tambahkan melewati garis ini halaman kerja ini.
Ini nanti saya kirimkan di grup ya. Jadi ini pas-pas. Kalau Bapak Ibu isinya cuma sekedar sebatas ini, tidak mengubah ukurannya, itu akan pas-pas di Google Formulir seperti ini. Ini pas-pas ya. Sudah kemarin saya coba. Beberapa kali saya coba, akhirnya dapatkan ukuran yang ideal. Oke, ada lagi Bu. Terkait dengan formulirnya. Kalau mungkin untuk untuk materi selanjutnya sebaiknya mungkin kita lanjutkan besok supaya lebih fokus lagi, karena ya disitulah mungkin ada beberapa ya yang kita harus memanfaatkan rumus-rumus. Jadi memang butuh yang lebih juga untuk menjelaskan itu. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan besok untuk bagaimana mengolah spreadsheet-nya nanti dan AutoCAD-nya. Itu kunci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan terkait dari tadi, mulai dengan kita mengolah Google Drive, kemudian membuat ininya, membuat bukti pendaftarannya menggunakan, kita tadi gunakan PowerPoint, kemudian yang terakhir ini kita sudah membuat formulir pendaftarannya dengan Google Form. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber kita untuk hari ini. Jadi masih ada beberapa materi yang akan kita simak pada pertemuan berikutnya, yaitu besok insya Allah kita akan bertemu jam 9 Pak ya. Kembali kita akan bertemu jam 9 karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit di jam saya. Jadi mungkin jika sekiranya Bapak Ibu peserta masih ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini, bisa berdiskusi di grup WA. Ya, nanti akan dijawab, pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh narasumber kita di grup WA. Baik, Bapak Ibu, saya Bu Anci, bentar. Ya untuk hari ini Pak. Ya Bu Anci, bentar, ini ada pertanyaan dari Bu Sri. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Sri, saya sampaikan dulu Bu ya, karena mungkin kalau di WA susah dijelaskan. Oh iya, silakan Pak, silakan. Iya Bu Anci. Ya, bagaimana cara memasukkan header ke Google Form? Jadi di sini Bu ya, saya buka kembali Google Formulir. Saya buat baru saja ya. Itu minum Pak Tamringan, sirup-sirup Pak. Iya, udangi. Masih terlihat presentasinya Bu Anci? Masih bagus. Nah di sini Ibu ya, di sini di Google Formulir itu kan tidak ada headernya. Nah di sini ada pilihan sesuaikan tema. Ya, pilih sesuaikan tema, diklik saja. Kemudian nanti setelah diklik itu muncul opsi seperti ini. Bahkan nanti gaya fontnya, tulisannya itu bisa diubah. Cuma memang pilihannya tidak terlalu banyak ya. Ini seperti ini saja. Ini jadi tulisan-tulisan ini bisa diubah. Kemudian untuk headernya sendiri kita klik pilih gambar. Pilih gambar. Nah Google sebenarnya sudah menyiapkan template-nya ya, gambar-gambar. Silahkan kalau misalnya mau langsung ini digunakan bisa juga. Gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Google tinggal dipilih saja. Ini ukurannya sudah pas karena memang dari Google-nya langsung. Ini ada banyak ya template-nya. Tapi kalau kita mau gunakan punya kita sendiri, desain kita sendiri, tadi kita gunakan ini, dibuatnya di PowerPoint seperti ini. Silakan didesain. Sebenarnya bisa dibuat di aplikasi edit foto manapun. Kalau biasanya saya gunakan Photoshop, tapi kalau Photoshop itu agak susah ya, aplikasinya juga agak berat. Jadi yang saya pilih untuk di sharingkan itu paling gampang pakai PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan di sini bagaimana. Yang jelas tidak sesuai dengan ini. Proporsinya halaman ini sebesar ini. Kita buat desainnya. Pokoknya di dalam ini saja. Nah setelah itu Bapak Ibu pilih unggah. Nah baru pilih cari. Ambil dari yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya ini ya. Template header saya klik, kemudian klik open. Pasti na respon. Karena jiwanya. Kalau pemimpin itu Pak Tamrin, kita tunggu sampai terupload. Nah seperti ini, ini sudah ada sebenarnya. Cuma karena memang jaringan itu biasanya tidak bisa langsung menampilkan di sini. Jadi kita klik saja selesai. Klik selesai, tunggu sampai selesai diproses. Nah nanti dia akan muncul di sini headernya. Memang lebih bagus ya kalau kita buat sendiri atau kreasikan sendiri supaya lebih kelihatan profesional. Nah seperti ini. Bagaimana Ibu?
Sudah jelas. Bukan jiwanya di situ. Bukan karakternya. Bagaimana Ibu Sri Widyastuti? Tapi mungkin kalau sudah kepala jelas ya Bu? seperti Pak Makmur, Ya. walaupun Ini masih ada satu bukan pertanyaan Pak, jiwanya, mungkin masih di situ bisa tetap dia respon. Nah, itu dijawab. Contoh. KB Pak, adakah pengaturan di Google Form jumlah digit angka sehingga pengisian tidak melebihi angka yang diisi untuk ngisi? Ya, serumah Ini kedah. Oh, itu NSN. Selamat Iya. untuk kebaikan. Oke, untuk Pak Johnson, pengembangan. saya belum pernah coba ya, tapi ini jadi PR saya juga. Nanti saya coba cari apakah bisa. Kita bisa bahas besok ya. Saya belum pernah coba juga bagaimana apakah bisa dibatasi jumlah digit angka yang diinput. Terima kasih Pak Johnson. Pertanyaannya ini jadi PR lagi. Kasihkan lagi PR Pak John. Iya, Iya, jadi insya Allah besok dijawab ya pertanyaan dari Pak Johnson. Baik. Mungkin demikian Pak Herudin untuk hari ini. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta workshop Maraton PGRI pada hari ini. Semoga materi yang disajikan oleh narasumber hari ini dapat kita pahami, dapat kita aplikasikan nanti. Jadi kami berharap Bapak Ibu peserta workshop insya Allah besok tetap hadir dan tetap semangat meskipun kita dalam kondisi puasa, tapi harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Menimba ilmu itu adalah ibadah juga. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu jika ada kendala, jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup WA untuk materi hari ini. Demikian saya kira pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap sekali materi hari ini Bu Anci. Mantap Pak Rudi, Pak Herudin, Duta Belajar Sulawesi Selatan. Belajar ini Pak. Wah. Mantap memang Pak. Mantap semua mulanya PGRI mantap lagi sekarang. Iya. Maraton ya, maraton. Padahal dari setengah 8 pagi sudah stay di depan laptop ini sampai jam 11.15 sekarang masih apa namanya tidak terasa. Iya. Nanti mau buka puasa baru terasa. Iya. Terima kasih Pak Herudin atas materi hari ini dan teman-teman yang sudah bergabung. Insyaallah besok lagi dilanjutkan di jam yang sama. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke, izin ya Bapak Ibu. Siap, silakan Pak Herudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta juga sudah bisa meninggalkan room. Terima kasih. Ya, terima kasih.